Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak Muhammad Nurul Huda sebagai dosen mata kuliah strategi belajar mengajar serta teman-teman yang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 2 dengan judul makalah keterampilan dasar mengajar. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Bayu Nugroho dengan NIM 221956 akan menjelaskan sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama, dan teman saya Mbak Sekar dan Mbak Intan. Langsung saja saya bacakan. Yang pertama itu, guru profesional menurut Turson dalam Alkitab menjelaskan bahwa sikap adalah gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu objek. Sedangkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian dan kemahiran. Oleh karena itu, guru profesional adalah guru yang dituntut untuk mampu mendidik dan mengajar siswa dengan baik. Adapun perbedaan dari mengajar dan mendidik sebagai berikut. Yang pertama, mengajar menurut Robert adalah serangkaian kegiatan yang mempengaruhi para pelajar dengan cara sedemikian rupa sehingga kegiatan belajar itu terjadi. Proses belajar mengajar konvensional itu umumnya berlangsung satu arah, yang merupakan proses transfer atau pengalihan pengetahuan, informasi, norma, nilai, dan lainnya dari seorang guru atau dosen kepada peserta didik ataupun mahasiswa. Sedangkan mendidik menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Munib menyatakan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Terima kasih. Selanjutnya, saya Sekar Damayanti, NIM 221959 akan melanjutkan presentasi dari Mas Bayu Nugroho. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin B, keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Nah, apa sih keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru? Nah, pendidikan harus memiliki kualifikasi akademis dan kompetensi sebagai pembelajaran sehat, jasmani, dan rohani. Nah, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, keterampilan dasar guru dalam mengajar di kelas merupakan tuntunan yang harus dikuasai dan dilakukan oleh para guru dengan tujuan agar pembelajaran di kelas dapat terwujud pembelajaran yang baik, menyenangkan. Yang pertama, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan suatu unsur dalam suatu komunikasi yang selalu ada, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan perkataan atau pertanyaan yang harus disampaikan seorang guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban dari siswa. Kemampuan bertanya sangatlah penting dan diperlukan dalam proses pembelajaran karena pertanyaan yang harus disampaikan dengan baik dan dengan teknik yang tepat akan mempengaruhi terhadap kemampuan siswa dalam menyerap dan memahami pembelajaran tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam keterampilan bertanya, yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, menjawab pertanyaan sendiri. Yang ketiga, mengulang jawaban siswa. Yang keempat, meminta jawaban secara serempak dari siswa tersebut. Keterampilan bertanya dasar memiliki kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan pertanyaan secara jelas. Nah, pertanyaan harus diungkapkan secara jelas dan singkat dengan menggunakan kata-kata yang dapat atau mudah dipahami oleh siswa tersebut dan dapat dikembangkan.
Nah, yang kedua, pemberian acuan. Pemberian acuan, terkadang guru perlu memberi acuan yang berupa pertanyaan yang relevan dengan jawaban yang diharapkan. Yang ketiga, pemusatan perhatian ini merupakan pertanyaan ke arah jawaban yang diminta. Yang keempat, pemindahan giliran. Nah, pada saat tertentu, satu pertanyaan perlu dijawab oleh lebih dari seorang siswa karena jawaban siswa belum tentu memadai atau sudah benar, tetapi menumbuhkan penguatan dengan kata lain adalah dengan melakukan pemindahan giliran menjawab. Nah, yang keempat, penyebaran. Nah, penyebaran dalam rangka melibatkan siswa sebanyak-banyaknya dalam pembelajaran. Guru dapat menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara random atau acak. Yang keenam, pemberian tuntutan. Pada saat siswa tidak dapat menjawab atau menjawab salah satu saja, guru dapat memberikan tuntunan agar siswa dapat menemukan sendiri jawaban yang benar. Cara yang bisa dilakukan oleh guru adalah menyampaikan kembali pertanyaan dengan cara yang lebih mudah dan sederhana dibandingkan pertanyaan sebelumnya. Tentunya dengan penyampaian pertanyaan lain lebih sederhana yang dapat siswa menemukan jawabannya, serta mengulangi pembelajaran yang sudah disampaikan sebelumnya terkait pertanyaan yang diajukan. Poin kedua, memberi penguatan. Nah, seseorang guru harus memiliki keterampilan dasar mengajar. Salah satunya yaitu keterampilan memberikan penguatan. Nah, hal ini disebabkan karena konteks pembelajaran. Penguatan memiliki peran yang sangat penting sebagai upaya untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang lebih bermakna dan bermutu. Sepintas mungkin hanya dalam bentuk ucapan terima kasih atau pujian dan penghargaan secara verbal yang disampaikan kepada siswa oleh orang yang memberikan penguatan guru. Mungkin tidak berarti apapun, akan tetapi bagi orang yang menerima pujian dalam hal ini, siswa akan merasa senang karena apa yang ditunjukkan dihargai dan diakui. Nah, selanjutnya ada beberapa manfaat dan tujuan penerapan keterampilan memberi penguatan antara lain. Yang pertama, meningkatkan perhatian peserta didik. Yang kedua, membangkitkan dan memelihara motivasi peserta didik. Yang ketiga, memudahkan peserta didik belajar. Yang keempat, memunculkan rasa percaya diri terhadap peserta didik. Yang kelima, menjaga kelas agar kondusif. Nah, prinsip keterampilan penguatan yang pertama haruslah kehangatan dan keantusiasan dan kebermaknaan dan menghindari penguatan yang negatif. Jenis-jenis penguatan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, jenis penguatan verbal. Jenis penguatan verbal merupakan jenis penguatan yang diungkapkan dengan kata-kata, baik pujian dan penghargaan atau kata-kata yang dikoreksi. Penguatan verbal ini merupakan jenis-jenis penguatan yang sederhana digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang dapat menguatkan tingkah laku penampilan siswa. Yang kedua, penguatan nonverbal. Nah, penguatan nonverbal merupakan penguatan berupa gestur menunjukkan adanya penguatan dengan perbuatan belajar siswa yang dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, poin ketiga merupakan keterampilan mengadakan variasi. Nah, variasi adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan peserta siswa sehingga dalam proses situasi pembelajaran senantiasa menunjukkan ketekunan dan penuh partisipasi dalam pembelajaran. Jadi inti tujuan proses pembelajaran mengembangkan perhatian dan minat siswa agar
belajar lebih baik lagi kan tersebut. Nah, selanjutnya poin 4, 5, 6, dan 7 akan disampaikan oleh Mbak Intan Hairunisa. Oke, perkenalkan, nama saya Intan Hairunisa, NIM 2219076. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Sekar, yaitu tentang keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Yang kelima yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Menurut Sadirman, keterampilan membuka pelajaran adalah seberapa jauh kemampuan guru dalam memulai interaksi belajar mengajar untuk suatu jam pelajaran tertentu. Sedangkan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Nah, adapun inti kegiatan menutup pelajaran yaitu yang pertama, merangkum dan meringkas isi pokok pelajaran. Yang kedua, mengonsolidasikan perhatian peserta didik pada masalah pokok pembahasan agar informasi yang diterimanya dapat membangkitkan minat kemampuan terhadap belajar selanjutnya. Yang ketiga, yaitu mengorganisasikan semua pelajaran yang telah dipelajari sehingga memerlukan kebutuhan yang berarti dalam memahami materi pelajaran. Dan yang terakhir, memberikan tindak lanjut berupa saran-saran. Kemudian, keterampilan yang keenam yang harus dikuasai guru adalah membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi. Nah, diskusi kelompok ini merupakan suatu kerjaan yang harus ada dalam proses belajar mengajar. Akan tetapi, tidak setiap guru dan calon guru mampu membimbing para siswanya untuk berdiskusi tanpa mengalami latihan. Oleh karena itu, keterampilan ini perlu diperhatikan agar para guru dan calon guru mampu melaksanakan tugas ini dengan baik. Nah, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam keterampilan membimbing diskusi, yaitu antara lain memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. Lalu, memperluas masalah, intinya merangkum kembali permasalahan. Kemudian, keterampilan yang ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Beberapa prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas adalah: 1. Kehangatan dan keantusiasan, yaitu suasana yang menyenangkan. Lalu, tantangan untuk meningkatkan gairah siswa dalam belajar dan bervariasi, yaitu penggunaan media, gaya, dan interaksi yang bervariasi. Lalu, keluasan. Nah, keluasan itu adalah strategi belajar mengajar yang dengan demikian keterampilan mengelola kelas berfungsi menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya apabila ada gangguan dalam proses belajar mengajar. Nah, demikian keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh guru. Sekian dari kami, maaf apabila banyak tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.